Pada video kali ini saya akan membahas tentang transformasi Laplace. Transformasi Laplace dari sebuah fungsi yt, jadi y itu sebagai fungsi dari t, itu didefinisikan sebagai berikut. L itu adalah simbol Laplace, kemudian ini adalah fungsi yang mau kita transformasikan, yang mau kita rubah menjadi menjadi Laplace-nya. Jadi kita simbolkan seperti ini, Laplace dari fungsi y sebagai fungsi dari t. Nah, kalau ini kita transformasikan, itu simbolnya kita rubah. Yang awalnya adalah y kecil sebagai fungsi dari t, itu akan berubah menjadi y kapital sebagai fungsi dari s. Nah, ini adalah simbol dari Laplace. Nah, bagaimana cara merubahnya atau mentransformasikannya? Itu rumusnya adalah integral dengan batas 0 sampai tidak berhingga fungsi yang mau kita transformasikan, yaitu y sebagai fungsi dari t, kalikan dengan bilangan natural e pangkatkan minus st dt. Ini adalah rumusnya. Nah, saya tidak tahu asal usulnya, yang penting kita tinggal pakai saja dari hasil pemikiran si Laplace ini. Nah, sebagai contoh, misalkan kita mau mentransformasikan atau merubah fungsi y sama dengan t itu 1. Jadi konstan nilai y sebagai fungsi dari t itu konstannya itu 1, misalkan sebagai contoh. Nah, maka kalau kita mau merubah menjadi Laplace-nya, berarti sama kita gunakan rumus yang atas ini, yaitu integral dari 0 sampai tidak berhingga 1, ini adalah y sebagai fungsi dari t-nya, konstan 1, kalikan dengan e minus st dt. Nah, ini kita integralkan. Nah, sebelum kita mengintegralkan ini, kita perlu ingat-ingat terlebih dahulu bagaimana turunan dari bilangan natural pangkat. Misalkan kita punya persamaan y sama dengan a kalikan e pangkat fx, ini adalah fungsi dari x, jadi variabel dependennya adalah variabel independennya adalah x, maka turunan dari y dot sama dengan, ini kita tulis lagi asal usulnya, yaitu a kalikan e pangkat minus fx, a pangkat e pangkat fx dikalikan dengan turunan pangkatnya. Jadi turunan pangkatnya itu kita turunkan satu kali, kalikan fx turunan pertamanya. Jadi gampang kalau kita menurunkan atau mengintegralkan bilangan natural, e pangkat fx itu e pangkat fx itu kita turunkan adalah, kita tulis awalnya dulu, baru kita kalikan dengan turunan dari pangkatnya. Nah, itu adalah rumusnya, itu rumus turunan. Nah, bagaimana dengan integral? Integral berarti ya kita kebalikan. Ini kita integralkan, misalkan y dot ini kita integralkan kan menjadi y. Kalau kita integralkan berarti ini kita tulis ulang a kalikan e pangkat fx, semuanya kita tulis soalnya a kalikan e pangkat fx kalikan turunan pertama dari x. Nah, kemudian kalau kita integralkan, kita tinggal turunkan ini lagi, tetapi dibagi. Jadi a kalikan e pangkat fx dikalikan turunan fx dibagi dengan turunan dari pangkatnya. Turunan dari pangkat fx adalah f dot x sama dengan yang ini, sehingga ini kita coret, hasil integralnya itu adalah ini. Nah, itu adalah cara untuk menurunkan dan mengintegralkan bilangan natural yang dipangkatkan. Jadi kalau diturunkan itu kita kalikan dengan turunan dari pangkatnya, kalau kita integralkan kita kalikan seper dari turunan pangkatnya. Nah, dengan pemahaman seperti itu kita bisa kerjakan soal ini, yaitu integral 1 kalikan e pangkat minus st dt dengan batas dari 0 sampai tak berhingga. Nah, itu berarti ini soalnya kita tulis lagi, 1 kalikan e pangkat st, ini satunya kan bisa kita abaikan, sehingga e pangkat minus st dikalikan seper turunan dari pangkatnya. Seper st diturunkan terhadap t itu berarti adalah ini kita turunkan minus st, kita turunkan terhadap t adalah minus s, kemudian kita seperkan, berarti minus seper s kalikan e pangkat minus st. Ini adalah hasil dari integralnya. Kemudian kita masukkan limitnya dari 0 sampai tidak berhingga. Berarti ini e pangkat minus e pangkat minus st dibagi, karena ini s-nya tidak, t-nya kita ganti dengan tidak berhingga, berarti minus e pangkatan minus s kalikan tidak berhingga.
S kalikan tidak berhingga berarti minus tidak berhingga. Minus tidak berhingga itu kita bisa kita asumsikan dia mendekati 0. Jadi ini minus S minus E pangkat minus T berhingga itu kan mendekati 0. Mendekati 0 dibagi dengan S yang mendekati 0, tetap dia 0. Minus tidak berhingga. Kemudian kita kurangi dengan batas bawahnya. Dikurangi dengan minus 1 S E pangkat 0. Kan minus S kalikan 0 berarti 0. Sehingga minus 1 S kalikan E pangkat 0 adalah ini E pangkat 0 adalah 1, sehingga hasilnya adalah 0 ditambah dengan 1 S menjadi sama dengan 1 S. Nah, jadi kalau kita punya fungsi konstan yaitu 1, kalau kita transformasikan Laplace itu adalah menjadi 1 S. Nah, sintak kalau kita dalam MATLAB, sintaknya adalah Laplace kemudian fungsi yang mau kita laplaskan. Nah, fungsi itu adalah ekspresi simbolik dari fungsi Y sama Y sebagai fungsi dari T. Jadi YT ini kita tuliskan dalam bentuk simbolik. Nah, default variabel independennya adalah T dan default outputnya adalah S. Jadi ini adalah defaultnya. Kalau default dalam MATLAB, kita fungsi yang mau kita transformasikan itu adalah fungsi independennya T, dan nanti outputnya adalah S karena kita mau transformasikan menjadi Laplace. Nah, sebagai contoh ini ya, kita tadi kan mau melaplaskan nilai konstan 1, kita coba di sini. Laplace 1. Oh sorry, kita simbolkan dulu ya. Sim 1. Misalkan karena kita nggak bisa menggunakan SIM untuk yang simbol angka. Cuma kita buat simbol angka 1 ya, Y sama dengan 1. Nah, sekarang kita transformasikan Laplace Y. Ya, 1 S. Nah, oke, itu untuk pengertian cara yang mendasar dalam menggunakan transformasi Laplace dengan contoh yang sederhana. Contoh yang paling sederhana yaitu Laplace dari nilai konstan 1. Nah, untuk yang video selanjutnya kita akan membahas tentang transformasi Laplace dari turunan. Apa aplikasi Laplace dari sebuah persamaan diferensial. Nah, jadi kita bisa menyelesaikan persamaan diferensial dengan menggunakan transformasi Laplace. Nah, sekian dulu video dari saya. Sampai ketemu di video selanjutnya.